mulai dari soal PT 0%. Yes. Naik. Naiknya sih mepet. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak tentang kasus saya? Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Mau secara lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa itu, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan? Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya misalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik itu. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diabolisi. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina
adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya ingin bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti presiden? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara itu, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina itu. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, ya oke, itu nggak ada pekerjaan saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko itu. Saya jawab aja dulu. Nanti pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan, tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga, karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Berkali-kali buruh minta direview itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak
Jokowi minta izin pada masyarakat adat. Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya tuh. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan hincat untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki. Ya kalau itu biasalah, saya anggap ya kadang-kala itu akun abal-abal. Udah lihat gua mau borok tuh seperti itu. Mana coba prinsip itu? Karena saya sendiri yang saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam. Asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, teman-teman di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti, terima kasih. Bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Wartawan juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distinktif, perbedaan distinktif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya tuh. Itu juga nambah kegaduhan itu. Jadi teman-teman itu pengantarnya, dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat.